Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah ya, kabarnya luar biasa, sangat baik. Coba di sisi kalian, di kanan kiri kalian, coba tengok dulu apakah ada sampah. Nanti biar nggak mengganggu pembelajaran pada hari ini. Oh, ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, sudah nyaman ya? Nyaman banget, Jadi, Bu. alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Kepada ketua kelas, harap dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, amin. Baik, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang dimana videonya terkait dari pembelajaran pada hari ini supaya kalian bisa bersemangat lagi untuk menambah wawasan terkait dari video tersebut. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dari tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar indikator yang akan dicapai pada siswa-siswi agar dapat mencapai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu dengan model discovery learning dan metode CTL dan PBL yang akan nantinya dapat dicapai pada siswa-siswi. Nah, yang pertama kita dapat melakukan pengidentifikasian, lalu mendeskripsikan, lalu mempresentasikan dari materi-materi permintaan dan penawaran. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai nantinya kepada anak-anak agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, yaitu yang pertama 3.4.1 yaitu menjelaskan terkait dari definisi permintaan dan penawaran serta hukum asumsi dari permintaan dan penawaran. 3.4.2 yaitu mendefinisikan terkait dari faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, Ibu, sebelum mempelajari dan menjelaskan pemaparan materi permintaan dan penawaran, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apakah ada yang tahu dan masih ingat terkait minggu lalu kita pembelajarannya tentang apa ya anak-anak? Tunjuk tangan anak-anak, ada yang tahu? Oke, Bu. Ya, kepada Farisa dipersilakan. Kemarin kita belajar pasar persaingan sempurna sama tidak sempurna, Bu. Ya, benar, Farisa sangat hebat ya, masih ingat ya anak-anak untuk materi minggu lalu. Kita tepuk tangan. Hebat banget ya, Farisa. Ya, kita lanjut untuk materi berikutnya adalah terkait tentang permintaan dan penawaran. Tapi sebelum masuk ke materi permintaan dan penawaran, Ibu
seorang individu atau rumah tangga akan melakukan banyak keputusan ekonomi dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Salah satu keputusan tersebut adalah menentukan berapa jumlah suatu jenis barang akan dikonsumsi atau diminta pada suatu waktu tertentu. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh Kak Fitri bahwasannya permintaan itu adalah suatu kejadian yang dialami individu atau pelaku ekonomi yang dimana untuk memenuhi jumlah kebutuhan ekonomi pada kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Nah, Ibu lanjut terkait dari faktor yang melatar belakangi permintaan itu ada banyak, yaitu yang pertama harga barang, yang kedua ada harga barang lain, yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada jumlah penduduk, dan yang kelima adalah keinginan yang dialami oleh individu itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan memfokuskan pada harga barang dan harga barang lain. Harga barang itu dipengaruhi oleh pendapatan dan kekayaan yang dialami oleh individu. Dan yang selanjutnya untuk harga barang lain itu dibedakan menjadi dua, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Nah, di mana barang substitusi itu adalah barang pengganti dan barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Contohnya Ibu ambil yaitu yang pertama dari barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Semisal si Farisa ingin minum kopi, tetapi di dapur hanya ada minuman teh. Nah, jadi si Farisa nantinya bakal minum teh, bukan minum kopi tersebut. Nah, itu dikatakan dengan barang pengganti karena pada dasarnya minuman itu banyak jenisnya gitu kan. Jadi bisa diganti dengan bahan lainnya. Selanjutnya yaitu barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Misal si Eja memiliki sebuah kendaraan yang dimana kendaraan itu adalah sebuah mobil. Nah, Eja ingin mengendarai sebuah mobil tersebut, tetapi jika tidak ada bahan bakarnya, itu mobil tersebut tidak bisa dikendarai oleh Eja. Nah, sebaliknya, jika kita melakukan pelengkapan dari sebuah barang tersebut, misal tuh Eja ingin mengendarai sebuah mobil yang dimana bahan pelengkapnya itu adalah bensin. Nah, baru di situ nanti dikatakan oleh barang pelengkap karena bensin dan mobil itu adalah satu paket pelengkap untuk kendaraan. Nah, selanjutnya adapun hukum asumsi yang menyatakan dari permintaan di mana jika harga barang naik, maka dikatakan permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Hukum tersebut diasumsikan dengan sebut yaitu ceteris paribus, di mana itu bisa juga nantinya diimplementasikan dalam pergeseran dan pergerakan kurva. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang penawaran. Nah, penawaran itu didefinisikan adalah jumlah suatu barang yang ditawarkan dari penjual dalam kurun waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Nah, penawaran ini dilambangkan dengan S yang disebut atau diartikan dengan supply. Menurut hukum asumsi dari ceteris paribus bahwasannya jika harga barang naik, maka penawaran akan naik. Sebaliknya, jika harga itu turun, maka penawaran akan turun. Nah, sampai di sini pengertian dari penawaran, apakah bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dari faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada harga, lalu yang kedua ada harga input, yang ketiga ada jumlah penjual, dan yang keempat adalah teknologi. Nah, di sini dari penawaran itu sendiri yang paling mencolok dari latar belakang faktor yang mempengaruhi itu adalah teknologi. Kenapa? Karena teknologi ini akan mempengaruhi kapasitas jumlah barang yang akan ditawarkan nantinya di kurva penawaran. Ibu akan memberikan contoh soal terkait penawaran yang nantinya dapat dijabarkan melalui fungsi rumus penawaran. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa rumus permintaan dan penawaran itu sama saja, namun di sini Ibu tuliskan kembali yaitu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, di sini ada contoh soal, kalian bisa pahami terkait dari LKPD-nya. Di sini Ibu akan menjelaskan Q min 40 per Q min di sini Ibu akan jabarkan yang Q2 itu adalah 20 dan Q1 itu adalah 40 sama dengan P min 5 per Q
15 dikurang 5. I sama dengan min 40 per min 20 sama dengan P min 5 per 5 diperoleh hasilnya 10 I min 400 sama dengan 100 min 20 P yang dimana diperoleh 10 Q sama dengan 500 min 20 P. Nah, di sini ketemu 10 Q sama dengan 500 min 20 P, kita akan mencari dari kuantitas atau jumlah barangnya. Yang diperoleh sama-sama dibagi 10 untuk menghilangkan angka 10 tersebut. Nah, jadi Q sama dengan 500 dibagi 10 itu 50, min 20 dibagi 10 itu adalah 2P. Jadi, hasil dari penawaran tersebut diperoleh Q sama dengan 50 min 2P. Sampai di sini jelas anak-anak terkait dari contoh penawaran? Jelas Bu. Ya, baik. Di sini mungkin Ibu cukupkan terkait dari penjabaran materi hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang dimana kalian bisa mendiskusikan masing-masing terdiri dari 3 kelompok yang dimana masing-masing itu terdiri dari 2 orang saja biar agar lebih efektif dan efisien. Di situ lembar kerja siswa sudah Ibu paparkan tugas-tugasnya. Nanti kalian bisa mempresentasikan dan maju ke depan untuk didiskusikan kembali. Jadi kami dari kelompok 1 telah mendiskusikan terkait permasalahan dari soal permintaan dan penawaran. Ya, jadi di sini kita sudah disediakan studi kasus di mana tentang kenaikan harga. Sesuai dengan hukum penawaran, jika harga barang itu semakin rendah, maka permintaannya rendah. Dan sebaliknya, kalau misalnya harga durian itu tinggi, permintaannya juga tinggi. Di sini sudah dijelaskan mengenai tabelnya. Nah, di sini ada unit yang ditawarkan tuh 10, 20, 30, 35, dan 40. Nah, bisa dilihat harganya pun akan berubah seiring dengan berapa banyaknya unit yang ditawarkan gitu. Nah, di sini kita sudah membuat salah satu kurva di mana setiap pergeseran itu berubah gitu. Misalnya di sini ada harga 1.000 yang dihasilkan hanya 10 buah. Terus di sini ada harga 2.000 yang dihasilkan tuh 20. Nah, di sini ada titik-titik yang kami tandai dengan titik A, B, C, dan D. Sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu akhiri dari pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberi tugas yang dimana tugas Ibu upload di Google Classroom terkait dari materi permintaan dan penawaran. Nanti kalian kerjakan dan kalian bisa mencari referensi lebih banyak di web ataupun di modul-modul terkait dari permintaan dan penawaran pada pembelajaran
pembelajaran ekonomi untuk lebih jauh kalian bisa memahami atau menayangkan video-video yang ada di YouTube ataupun di web-web masing-masing. Di situ nantinya kalian bisa mengerjakan terkait dari penugasan yang diberi ibu dan nanti didiskusikan minggu depan terkait dari materi permintaan dan penawaran. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk terkait dari penugasan, apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat diterima oleh kalian, dapat dipaparkan materinya untuk kehidupan sehari-hari ataupun bisa dipelajari lebih lanjut untuk mencari referensi yang lebih banyak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang ibu beri supaya nantinya kalian bisa berlatih lebih memahami konsep dari materi permintaan dan penawaran. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.